Selamat datang di praktikum pemrograman mobile semester genap. Pertemuan pertama. Di pertemuan pertama ini, saya akan mengenalkan tools yang akan kita gunakan, kurang lebih ya. Jadi ini gambaran kasarnya, tapi beberapa itu bisa menyesuaikan, terutama nanti di emulator. Yang pertama, yang akan kita IDE atau Integrated Development Environment yang akan kita gunakan adalah Android Studio ya. Android Studio ini bisa dilihat, bisa diunduh di laman webnya Android Developer di developer.android.com. Di sini nanti di bawah, di sebelah sini akan ada download Android Studio. Silakan tinggal download aja untuk operating system yang digunakan. Biasanya ini otomatis mengikuti operating system yang sedang digunakan ketika membuka halaman ini ya. Nah, ini ada gambarannya, itu gambaran Android Studio-nya. Silakan bisa diunduh ya. Nah saya sudah mengunduh. Mungkin bisa saya tampilkan dulu ya. Maaf kalau agak kasar. Ini kurang lebih tampilan Android Studio ketika pertama kali dibuka ya. Kalau ini sudah saya pakai sebelumnya, jadi ada list project yang sebelumnya sudah saya kerjakan. Biasanya kosong gitu kalau ini. Nah, kalau kalian sedang mengerjakan project, saya langsung masuk ke project tersebut sih. Ketika dibuka gitu ya. Di sini ada customize, plugins, dan learn ini ya helpnya atau resource yang bisa kita pelajari gitu. Plugin di sini kalau mau belajar Flutter mungkin nanti ini di install. Ini kita perlu, kalau saya sih perlu ini Genymotion ya. Jadi Genymotion ini untuk emulator. Kita coba ya bikin sebuah project baru. Nah, di sini ada tombol new project ya. Kita klik. Sebentar. Nah di sini sudah muncul sebuah jendela new project. Ada di sebelah kiri ada pilihan templates, kategori templates ya. Jadi ada font and tablet, ada Wear OS, ada Android TV, dan ada otomotif. Ini menggambarkan kita akan mentargetkan aplikasinya untuk device apa gitu. Android sekarang udah bisa selain di telepon dan di tablet, juga bisa di wearable device. Ini kayaknya kebanyakan untuk untuk jam tangan pintar. Kemudian di TV juga bisa, dan di otomotif rata-rata kayaknya baru di mobil ya, mobil yang canggih itu juga bisa. Tapi kita coba untuk phone and tablet dulu, terutama phone. Nah di sini di video ini saya akan menjelaskan dua jenis aplikasi project ya. Yang pertama itu yang yang klasik mungkin ya, klasik. Artinya ini yang sejak lama sudah digunakan. Ini project Android yang sudah
sudah lama. Nah, ada yang baru itu menggunakan library Compose. Itu nanti akan saya jelaskan juga. Oke, kita pilih yang empty dulu, empty activity dulu. Jadi di sini sebenarnya ada banyak pilihan. Kalau misalkan kita mau langsung bikin kayak login, bisa di sini langsung bikin peta, bisa ada activity dasar dengan floating, ini namanya floating action button, bisa menggunakan button navigation activity seperti Instagram gini ya, saya lupa. Pokoknya yang di bawah Instagram kayak gini, menunya ada di bawahnya gitu. Terus add mob dan lain sebagainya gitu ya, di sini bisa dilihat. Dan terakhir ini ada aplikasi yang menggunakan native C++ bahasa natif. Jadi ini bahasa natifnya Android ya. Kita pilih yang empty activity aja, activity kosong, sehingga kita lebih mudah untuk mempelajari struktur dasarnya ya. Oke, ketika di next, aplikasinya namanya misalkan Hello World, package name-nya ini biasanya itu menunjukkan domain organisasi. Dibalik biasanya dari domain website organisasinya. Ini sepertinya sudah familiar harusnya dari semester 4 harusnya mungkin di kuliah. Dulu kuliahnya KPLBO, mungkin sekarang jadi praktikum pemrograman 2 atau praktikum pemrograman atau praktikum pemrograman berorientasi objek ya. Ya itulah, saya belum terlalu hafal, maaf. Kurikulum yang baru. Untuk bahasa language di sini ada pilihan Java atau Kotlin. Kita pilih Kotlin aja. Memang mungkin kalian sudah familiar dengan Java, selama ini berkenalan dan menggunakan Java, tapi Kotlin ini supportnya sekarang sedikit lebih bagus lah ya daripada Java, dan Kotlin ini juga disarankan untuk pemrograman reaktif gitu. Jadi nanti ada hubungannya juga dengan Compose yang tadi ya. Ini lebih saya sarankan sih menggunakan. Bahasanya tidak terlalu jauh dengan Java, secara sintaks ya. Walaupun mungkin secara sintaks dasarnya juga beberapa ada yang berbeda gitu. Oke, nah kemudian ini ada minimum SDK-nya. Kita pilih defaultnya aja, API 21. Ini kayaknya paling rendah yang mungkin bisa diterima. Ini akan berjalan 98%, sekitar 98% dari seluruh device Android yang beredar. Kalau kita pilih yang lain, misalkan 4.4, 4.4 yang ini tadi, kalau yang tadi untuk Android Wear ini jadi 99,4 gitu, 43 naik lagi. Biasanya makin bawah ya ini makin naik ininya persentasenya, karena ya makin banyak kan device yang didukung gitu. Nah, sedangkan kalau kita naikkan gitu misalkan ke 6, itu akan makin turun, ke 7 makin turun gitu. Ini ini nanti mungkin berpengaruhnya kalau misalkan kita menggunakan beberapa kode dan library ada yang nggak support gitu. Ya biasanya kalau saya sih biarkan berjalan aja, maksudnya kita targetkan dulu yang paling rendah yang mungkin gitu. Contohnya ini 5.1, oke lah kita targetkan 5.1. Nanti kalau misalkan ada kebutuhan ternyata kodenya menggunakan harus menggunakan 6.0 atau API 23 itu
kita naikkan gitu. Oke, nah kemudian kita klik finish. Oke. Iya. Ini sedang progress ya. Apa namanya? Bisa dilihat di sini Gradle project sync in progress. Jadi Gradle ini adalah dependency management tools dan builder tools ya, tool nggak plural ya. Sebenarnya lebih cocok disebut builder atau kakas pembangun gitu ya, pembangun aplikasi. Jadi dia yang bertanggung jawab untuk mengcompile dan membangun ininya apa namanya executable-nya. Executable dari aplikasi Android, yaitu kalau dulu itu kan APK ya. Kalau sekarang APK masih ada, tapi lebih yang lebih disukai oleh Google itu sekarang adalah AAB, Android Bundle. Tuh. Nah ini prosesnya agak sedikit lama ya, agak sedikit lama. Ini dia biasanya mendownload library kalau misalkan belum ada, dan nge-build. Di sini bisa dilihat di pojok, nggak di pojok sih, di bawah gitu ya, dia sedang download Kotlin. Jadi dia mendownload library. Ini mungkin apa namanya internet saya agak sedikit bermasalah juga, jadi agak lama. Tapi sambil saya jelaskan, dari Gradle itu nanti akan mendownload, kemudian dia akan mengcompile ya, pertama kali gitu. Oke, kita tunggu aja ya sebentar, saya pause dulu recordingnya mungkin. Oke, nah ini sudah selesai proses sinkronisasinya, downloading dan building ya. Bisa dilihat ini di sebelah kiri ada seperti struktur folder gitu ya. Ada folder app, di dalamnya ada manifest dan ada Java, kemudian ada REST. Sejajar dengan app ada Gradle script. Di dalamnya ada file-file yang diperlukan oleh Gradle ya. Ini sebenarnya kalau di di file aslinya, di folder aslinya nggak kayak gini gitu. Tapi ini dikelompokkan oleh si Android Studio-nya gitu. Kemudian di sebelah kanannya ini ada sebuah file kode kelas ya, ini ya, main activity. Jadi main activity ini, jadi kalau di Android itu, kalau sebelumnya mungkin sudah kenal di Swing ya, Java Swing itu sudah kenal frame. Nah kalau di Android, halaman-halaman atau satu unit UI gitu, tampilan itu biasanya dikelola oleh satu activity gitu. Satu activity bisa mengelola satu atau lebih UI ya. Jadi tapi satu UI itu dikelola oleh satu activity, satu ke banyak ya relasinya gitu. Nah ini sintaks
dari Kotlin seperti ini ya. Jadi Kotlin itu ada ada kelas juga sama seperti Java, tapi dia juga bisa langsung tanpa kelas gitu, ada fungsi-fungsi gitu, jadi dia lebih fleksibel gitu. Ini titik 2 itu kalau di Java itu extends ya, extends. Jadi main activity ini adalah turunan dari kelas app_compat_activity. Kemudian di dalamnya ada suatu method yang di override ya, method onCreate dengan satu parameter. Parameternya namanya save instant state, tipenya bundle. Tanda tanya ini artinya dia opsional, jadi dia bisa bernilai 0 gitu. Ini salah satu yang membedakan Kotlin dengan Java. Jadi Kotlin itu sangat berhati-hati terhadap nilai 0 gitu. Kalau Java kan enggak gitu ya. Kita harus mengelola sendiri gitu nilai dari sebuah variabel yang kita punya gitu. Kalau Kotlin bisa pakai tanda tanya ini, nanti dia bisa ini artinya bisa bernilai 0 gitu. Kalau nggak pakai ini itu nggak boleh 0 gitu. Kemudian implementasi dari di badan metode ya, dari metode onCreate ini ada 2. Oh iya, fun ini artinya function ya. Kalau dia mengembalikan nilai itu ada di sini. Kalau Java kan ada di sebelah kiri ya. Kalau mengembalikan nilai, kalau Kotlin ada di sebelah kanan, ada titik 2 apa gitu. Seperti ini lagi nih. Mungkin nanti akan dijelaskan lebih jauh lagi di pertemuan berikutnya. Sama seperti Java, Kotlin juga punya kata kunci super. Ini untuk merujuk pada superclass-nya atau induk kelasnya. Ini artinya dia memanggil onCreate yang ada di superclass. Kemudian di baris 9 ini dia ngeset gitu ya, layoutnya sebenarnya, content view, kontennya itu yang mana gitu. Nah ini r.layout.activity_main itu nanti akan masuk ke sini REST. Jadi R ini adalah sebuah kelas ya yang digenerate oleh Android SDK ketika tadi proses compiling gitu, proses compiling atau building kelas R ini akan digenerate. Dia akan menyimpan referensi terhadap semua file yang kita simpan di folder REST gitu. Di folder REST ini ada subfoldernya, ada subfolder drawable, layout, mipmap, dan values. Di sini ya, kita juga bisa menambahkan yang lain, bisa menambahkan XML, bisa Nah di sini ada, kalau kita klik kanan, sayangnya susah di OBS ini ya, menunjukkan klik kanan itu ya nggak tahu, saya yang belum ini, kayaknya harus share display. Oke, pokoknya kalau di sini klik kanan itu ada new, kemudian Android Resource Directory. Nah baru muncul ininya. Di sini ada tipe-tipe resource-nya. Nah ini tuh masing-masing itu jadi satu folder lah gitu ya, atau subfolder. Ada di sini ada anim ya, kemudian ada animator, color, drawable sudah ada font, interpolator, layout, dan lain-lain sampai terakhir ini XML gitu. Oke. Nah, activity main ini berarti dia ada di layout. Ini kalau kita bedah ya, kita lihat nih si kelas
ininya apa namanya, R-nya. Kita kontrol klik coba. Kayaknya udah nggak bisa. Nah ini apa namanya, kalau kita sekarang sudah disembunyikan ya, sekarang sudah disembunyikan, tapi isinya adalah apa namanya, referensi-referensi ke file-file yang ada di sini ya. Tadi ini r.layout.activity_main, artinya kita kalau misalkan mau kita buka, kita ke res layout dan kemudian activity main. Kalau kita buka, isinya adalah layout seperti ini, hello world gitu ya. Hello world ada di sini. Ini adalah GUI editornya ya. Di sini ada 3 mode kode, mode design, dan mode split. Kalau split itu ada kode dan ada desain seperti ini ya. Ini kode, ini desain. Kalau kode aja seperti ini, kalau desain seperti ini. Jadi di sini ada apa namanya, kalau kita menggunakan mode desain, di menunya itu ada palet, sama seperti mungkin sebelumnya sudah belajar di NetBeans ya, ada palet itu untuk swing. Ada kategorinya ini ya, common, text, buttons, widget, dan lain-lain. Common ada text view, ini text view seperti ini untuk semacam label gitu. Ada button, image view untuk image, menampilkan gambar gitu. Recycle view ini untuk menampilkan list. Fragment container view, ini untuk apa namanya, sub view gitu, semacam sub view, nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Scroll view dan scroll view itu berarti yang bisa di scroll ya. Contohnya mungkin kita mau menampilkan artikel gitu, kita ini tuh kontainernya, jadi kita masukkan dulu kontainernya, nanti si text view-nya masukkan ke scroll view gitu. Kemudian ada switch ini untuk semacam checkbox ya, true false gitu, on off gitu. Kalau untuk teks, ini adalah text field ya, ada macam-macam teks lah, kebanyakan text field, tapi ada juga text view. Ini kalau yang text view ini hanya bisa dibaca aja, read only, jadi dia semacam label. Kemudian ada plain text, sampai dengan number. Ini adalah sebuah text field atau edit text ya, kalau di Android istilahnya edit text, yaitu komponen yang bisa menerima inputan ya. Nah, ini masing-masing ini mengikuti tipe inputannya. Ada plain, ini berarti apa namanya, ya secara umum aja, pokoknya semua bisa masuk. Nah, kalau password ini akan di masking nantinya gitu. Kemudian kalau yang numerik, nanti si keyboardnya hanya keypad numerik aja yang muncul. Nah, email nanti hanya bisa menerima, ada add-nya gitu, sama seperti HTML lah ya. Dan seterusnya. Ini number, kalau bedanya number, kalau di sini ya si ininya apa namanya, keypadnya juga disesuaikan gitu. Dan seterusnya mungkin nanti apa namanya, dicoba aja. Buttons ada banyak juga di sini, ada button, image button, chip, group, chip itu mirip dengan badge ya. Kalau di saya nggak tahu juga, kalian tahu badge ya. Ini kayaknya terlalu kecil juga. Chip itu ya seperti ini. Kalau di Bootstrap itu kalau sudah pernah menggunakan Bootstrap itu, chip itu ya seperti badge gitu lah ya. Tapi itu apa namanya ya, bisa digunakan sebagai button juga. Jadi buttonnya inilah rounded lah gitu ya. Checkbox, radio group, radio button ya, toggle button, sama switch ini mirip
Jadi kalau toggle button diklik itu nggak kembali lagi gitu. Kalau button kan seperti tombol di keyboard, kalau kita klik itu dia akan kembali lagi ke atas kan, mantul gitu. Kalau toggle button nggak kayak saklar gitu. Kalau kita cetrekin dia akan tetap gitu. Floating action button yang tadi biasanya di pojok kanan bawah gitu. Widget ini sebenarnya dia sebenarnya ke semua komponen di Android, komponen UI di Android itu disebut widget. Jadi ini biasanya yang kalau di sini yang untuk menampilkan informasi gitu ya. Contohnya kalau view ini sebenarnya yang ancestor atau nenek moyang dari semua komponen ini gitu, view itu ya. Kalau di swing saya lupa, bukan kontainer ya kalau nggak salah ya. Pokoknya semua komponen GUI ini turunan dari kelas view. Ada image, turunannya ada image view. Di sini ada image view tentu saja untuk menampilkan gambar image, web view untuk menampilkan halaman web, bisa HTML, bisa dari URL gitu. Web view-nya sesuai dengan ikonnya ini menggunakan engine Chromium dari Google Chrome ya, yang engine yang merupakan inti dari Google Chrome. Kemudian video, untuk video, kalender, untuk menampilkan kalender ya, kalender bukan date picker ya, tapi kalender kalender yang ini aja. Nah kayak gini ya. Ini bisa dipilih juga, bisa ada eventnya. Terus ada progress bar. Jadi progress bar ini ya ada dua. Di sini ada yang bentuknya setengah lingkaran, ada juga yang bentuknya bar ya. Memang bar. Kalau yang ini setengah lingkaran sebenarnya bar juga, tapi barnya mungkin melengkung gitu. Ada seekbar ini bisa digeser-geser, itu untuk inputan, biasanya untuk volume biasanya ya. Ada seekbar lagi, beda bentuk aja. Ada rating bar yang bintang-bintang. Search view, text view, search untuk search, mencari sesuatu, biasanya ada ininya. Texture view, surface view, horizontal divider, vertical ini divider, pemisah, garis aja. Biasanya kalau horizontal berarti nggak punya tinggi, kalau vertikal nggak punya lebar. Kemudian ada layout di sini ada constraint layout. Kalau constraint layout itu jadi satu komponen itu dibatasi oleh komponen yang lain. Dia ada berpatokan pada komponen yang lain. Jadi contohnya button ini menggunakan constraint layout ya. Kita lihat codingnya ya. Nah, si text view ini dia bawahnya bottom to bottom of parent. Jadi bawahnya sama dengan bawahnya parent. Parentnya itu adalah ya ini layoutnya. Kirinya sama dengan kiri dari parent, kanannya sama dengan kanan dari parent, dan atasnya sama dengan atas dari parent. Nah karena dia semuanya mengacu pada parent, berarti dia ada di tengah-tengah gitu, karena dia di atas tapi di bawah gitu. Jadi dia ditarik-tarik lah gitu, kayak ditarik-tarik ya. Nah kalau di sini bisa dilihat tuh kayak ditarik-tarik gitulah. Tapi ini sebenarnya bukan itu sih, ini garis pembantu aja. Tapi maksudnya itu kenapa jadi bisa di tengah-tengah, karena dia atasnya sama dengan atas parent, tapi bawahnya juga sama dengan bawahnya parent. Jadi kalau dia akan nge-stretch gitu. Kalau dia lebih dari hello world, dia akan nge-stretch terus mengikuti ukuran dari induknya parentnya gitu.
Eh, Kemudian ada linear layout. Oh ya, constraint layout ini untuk sekarang itu sudah menjadi default kayaknya. Sudah menjadi default dari apa namanya empty activity yang baru gitu. Kemudian ada linear layout. Linear layout ini ada yang horizontal, ada yang vertikal. Kalau horizontal ini sesuai dengan ikonnya, kalau terlihat dia akan mengatur komponennya dari kiri ke kanan gitu, pokoknya kiri ke kanan aja terus. Kalau yang vertikal dari atas ke bawah, jadi kalau biasanya digabungkan penggunaannya gitu, misalkan kita gunakan dulu dasarnya itu yang vertikal, terus masing-masing baris itu ada linear layout yang horizontal, jadi mirip dengan table jadinya ya, tabel gitu. Tapi table layout juga ada nih kayak tabel gitu. Cuman bedanya kalau linear layout lebih fleksibel jadinya. Bisa jadi ada satu baris yang tidak punya linear layout, atau satu baris itu dalamnya itu layout yang lain juga bisa gitu ya. Jadi di dalam layout itu bisa jadi ada layout lagi gitu. Kemudian ada frame layout. Frame layout ini biasanya digunakan untuk untuk subview, untuk fragment nanti akan dijelaskan kemudian ya kayaknya, tapi sebagai gambaran ya itu aja dulu. Jadi frame layout ini biasanya digunakan untuk subview atau view yang ada di dalam view gitu. Terakhir space ini untuk ini aja ruang gitu, memberikan ruang. Selanjutnya container, ada spinner. Spinner ini combo box sebenarnya, seperti combo box itu ya. Recycle view ini adalah view yang bisa berulang, seperti list gitu ya. Kalau kayak di aplikasi kayak Gojek gitu, GoFood gitu kan, si makanannya itu disajikan dalam bentuk menu makanannya disajikan dalam bentuk list gitu. Nah itu secara sederhananya menggunakan recycler view gitu. Jadi list dari atas ke bawah gitu, masing-masing punya baris gitu. Setiap baris itu nanti bisa kita set layoutnya, viewnya gitu. Kemudian ada scroll view, tadi sudah dijelaskan. Horizontal scroll view ya ini sama, tapi yang horizontal ke pinggir. Nested scroll view, ini scroll view-nya yang bersarang ya, ada scroll view di dalam scroll view gitu. Kemudian ada view pager. View pager ini untuk menangani beberapa view gitu. Tapi kayaknya udah nggak, ini view pager 2 ya, versi yang lebih baru daripada yang sebelumnya. Tapi kayaknya udah nggak dipakai juga, kalau nggak salah udah ya. Kemudian ada card view ya, ini seperti kartu jadinya. Kemudian ada app bar layout, ini untuk layout bar yang di atas ya, toolbar atau title bar gitu ya, seperti itu. Jadi kalau diperhatikan kan aplikasi mungkin ada jadi kita bisa menambahkan ya, kita bisa mengubah-ubah, tapi nggak terlalu bebas juga. Kalau nggak salah isinya itu paling ada judul gitu, apa kita bisa tentukan konten judulnya, maksudnya teksnya apa. Kemudian kita bisa tambahkan satu icon gitu di sebelah kanan biasanya. Bottom app bar ini yang buat di bawah. Navigation view ini untuk navigasi. Ini yang di kiri kalau bottom navigation, yang di bawah ini seperti
ini apa namanya, seperti Instagram tadi. Toolbar ini mirip dengan app bar layout, tapi kalau nggak salah ini beda versi aja. Kalau nggak salah yang terbaru itu menggunakan toolbar, atau toolbar itu ada app bar layout ada di dalam toolbar ya. Ya nanti kita bahas lagi. Kemudian ada tab layout, ini untuk tab gitu, membuat tab lah ya. Udah tahu mungkin tab gitu kayak gini nih. Ini kan tab. Kalau tab item ya untuk item dari tabnya. View tab ini kayaknya buat ini aja. Include ya, memasukkan view ke dalam view. Ini udah tadi ya di navas fragment, ini juga untuk fragment. View request focus. Helper ini untuk pembantu, jadi contohnya untuk menambahkan ruang space atau barrier di sini ya, untuk membantu. Nggak terlihat, tapi ini untuk membantu merapikan layout gitu. Kemudian ini ada yang dari Google, kayaknya ini kalau ada ini harus ditambahkan dependensinya. Kebetulan kan tadi kita belum menambahkan dependensi apapun. Jadi dari Google itu ada Map View sama Add View. Map View ini kalau kita mau menggunakan Google Maps, dan Add View ini kalau kita mau menggunakan Google Ads ya, AdSense atau AdMob gitu. Kemudian ada Legacy. Legacy ini adalah komponen-komponen yang sudah usang sebenarnya, yang sudah tidak digunakan lagi gitu, tapi masih ada di sini untuk kepentingan support atau dukungan. Jadi maksudnya siapa tahu ada project lama kita yang masih menggunakan komponen-komponen tersebut, ya kita masih diberikan kesempatan untuk diubah gitu ya. Jadi masih ada, ini masih bisa digunakan. Oke, itu untuk ininya apa namanya, paletnya. Di sebelah kanan, maaf, ini ada apa namanya, properties, atribut dan lain-lain. Ini bisa ini berbeda ya masing-masing komponen. Beberapa yang sama itu kalau kita klik ini, misalkan layout itu ada ada constraint, ada width height gitu ya, lebar tinggi. Kalau constraint itu tergantung layoutnya sih. Kemudian ya masih ada teks. Kalau dia berupa teks, ada kalau image ya akan ada image-nya gitu di sini. Semua atributnya akan ada di sini ya. Kalau saya sih lebih sukanya kode gini. Nggak terlalu suka tapi mungkin banyak yang suka ini ya, drag and drop gini. Ini menggunakan XML, saya udah bahas belum ya? Ini menggunakan XML, jadi mirip dengan HTML ya kalau di web. Jadi untuk Android itu kode logiknya menggunakan Java atau Kotlin, ini Android yang natif ya. Sedangkan kode view-nya itu menggunakan XML seperti ini. Jadi XML ini mirip dengan HTML karena HTML juga merupakan turunan dari XML. Ada tag-nya, pembuka, penutup, ada atribut, kemudian di dalam tag itu kita bisa menambahkan child, komponen-komponen anak gitu ya. Text view ini nggak bisa punya anak, tapi beberapa kayak tadi ada layout. Kita bisa menambahkan layout di dalam layout, itu juga bisa di sini ya. Nah ini semuanya itu XML. Kalau kita lihat di sini ya, kecuali kalau nggak salah mipmap. Nah mipmap ini ada yang WebP dan ada yang XML. Ini mipmap ini untuk icon ya, icon si aplikasinya.
Di sini ada beberapa versi. Di sini ada versi SDPI, HDPI ya, kayak paling rendah ini MDPI. MDPI, kemudian HDPI, XHDPI, XXHDPI, XXX-HDPI. Yang paling baru ini, nah ini ada V26, artinya dia akan dipakai di Android versi 26, API 26 ke atas. Tadi kalau ingat ini versi 21 kalau nggak salah ya. Nah ini ada IC Launcher, ada IC Launcher Round. Kalau yang round itu yang untuk yang bulat, jadi beberapa tema di Android kan ada yang bulat ikonnya ini, jadi sebenarnya kita sediakan juga gitu di sini. Ini kalau diklik seperti ini WebP ya, ekstensinya sebenarnya PNG juga bisa. Kalau JPG kayaknya jelek ya, jadi nggak ada transparannya. Kalau yang XML juga sebenarnya dia merupakan gambar, tapi seperti ini ya. Tapi dia adalah gambar vektor. Ya kalau kayaknya udah ada di mata kuliah lain gitu dijelaskan vektor itu bedanya dengan raster apa ya. Kalau vektor intinya kalau di zoom dia nggak pecah gitu, karena dia dikomputasi. Nah ini kalau jadi Android versi 26 ke atas itu sudah mendukung vektor gitu. Oke, kemudian ada drawable ini juga sebenarnya gambar-gambar ya. Kalau ini kita bisa masukkan gambar-gambar yang kita pakai di aplikasi di sini di drawable. Map ini lebih ke ikonnya. Kemudian values ini adalah nilai-nilai, referensi nilai gitu ya. Ada di sini kebetulan sudah ada 3, ada colors, ada string, ada themes. Nah ini ada 2 versi, ada versi normal, ada versi night. Jadi kan Android sekarang ada dark version gitu ya. Nah kita bisa tentukan di sini kalau versi night itu gimana gitu warnanya. Nah ini seperti ini contohnya untuk yang tema ya. Kita bisa tentukan warna-warna. Nah warnanya ini kan purple 200, dari mana ini purple 200? Dari colors. Nah dari colors ini purple 200 itu ini, purple 500 ini gitu. Nah kita bisa tambahkan warna di sini. Jadi disarankan untuk tidak hardcore. Jadi kita buat referensi ya, sebisa mungkin buat referensi, sehingga kalau kita perlu lagi kita bisa tinggal panggil aja gitu, nggak usah ingat-ingat atau copy paste ininya apa namanya si nilainya, karena kan kalau kita copy paste nilainya kalau satu berubah yang lain belum tentu ikut berubah. Tapi kalau kita menggunakan referensi, satu berubah yang lain semuanya ikut berubah gitu. Oke, kemudian ada strings ya. Ini juga sama referensi tapi untuk string. Nah ini untuk nama aplikasi, di sini labelnya ya. Kalau kita kasih spasi misalkan ini jadi hello world bisa. Oke, kemudian kita masuk ke Gradle-nya. Nah ini di sini ada 2 build.gradle. Ini sama-sama build.gradle tapi kenapa ada 2 gitu ya, di sebelah kanannya ada perbedaan. Yang ini project, yang ini modul. Jadi ini beda level. Ini levelnya di level project lebih atas. Yang ini level modul. Level modul itu lebih di bawahnya project gitu ya. Jadi ada project. Project itu bisa terdiri dari beberapa modul. Itu struktur dari Gradle gitu. Nah untuk project ini sebenarnya nggak banyak yang harus disetting itu di sini. Repository ada Google dan Maven Central. Nah jadi repositories ini adalah tempat si Gradle mengunduh library dari repo-nya Google dan dari repositorinya Maven Central. Ini udah ditentukan alamatnya. Kalau kita mau nambahin
juga bisa di sini URL-nya gitu ya. Kemudian ada dependensi, dan ini dependensi yang ada di level project ini biasanya untuk tools ininya, tools si Gradle-nya. Di sini ada Android Builder, di sini ada Kotlin Gradle plugin. Ini plugin Gradle, plugin Kotlin untuk Gradle, pengcompile si Kotlin gitu. Nah, kalau yang di level modul ini lebih banyak. Di sini dari yang pertama ini plugin yang digunakan. Plugin ini harus didaftarkan di sini ya. Nah, di sini kan ada plugin Android ya. Nah, ini Android, kemudian di sini ada Kotlin. Nah, di sini baru bisa digunakan. Ini Android itu dari yang tadi yang pertama, Kotlin dari yang kedua tadi. Kemudian ini SDK yang digunakan untuk mengcompile, ini nggak akan jadi masalah kalau misalkan kita targetkan tadi SDK minimumnya 22 atau 22 ya. 22, tapi kalau di-compile-nya menggunakan 30 atau 31, nanti kalau ada 31 itu nggak masalah. Nah, yang penting kita targetkan ini min SDK-nya kemana nanti akan disesuaikan. Jadi untuk compile SDK yaitu biasanya sih disesuaikan dengan yang paling baru terus gitu. Kemudian di bawah compile SDK ada default config ya. Ini ada application ID. Ini adalah ID aplikasi kita. ID aplikasi ini akan digunakan di Google Play Store nantinya. Jadi ini nggak boleh ada yang sama nih. Nanti ketika kita upload ke Google Play Store akan dideteksi, dicari. Kalau ada yang sama nggak akan diterima. Gitu. Kemudian min SDK, target SDK ini juga sama seperti compile SDK. Kalau min SDK ini minimumnya berapa, kalau target ya yang paling baru aja gitu. Kemudian version code dan version name ini untuk aplikasi kita ya. Version name itu lebih human friendly, jadi seperti 1.0, 2.0 gitu, atau menggunakan nama-nama, maksudnya seperti Android kan punya Froyo atau ice cream sandwich gitu. Boleh, tapi kalau version code itu harus angka. Dan nanti kalau ini akan dicatat di Google Play. Kalau misalkan kita sudah upload versi 1 nih, nanti kita akan upload revisinya, nggak boleh versi 1 lagi. Harus versi yang berbeda. Boleh 0, boleh 2 gitu, boleh 1.1, boleh nggak boleh 1.1, nggak, ini integer ya. Tapi misalkan kita ngacak gitu 99 terus versi 30 boleh sih asal berbeda, tapi lebih baik ya menanjak aja 1, 2, 3 gitu. Kemudian kalau ini untuk tesnya menggunakan apa gitu, MJUnit ya di sini. Kemudian ini masuk ke build types. Build types ini ada di sini kita bisa menambahkan juga sebenarnya variabel-variabel, misalkan aplikasi kita itu terhubung dengan sebuah server. Nah, ketika di release itu servernya kemana, tapi ketika development servernya kemana itu bisa di sini. Nah, kalau ini defaultnya di sini hanya minify enable sama proguard files. Minify ini artinya si filenya akan dikompres, dikecilkan. Kalau proguard ini akan diacak gitu. Diacak sehingga nanti kalau ada yang mendecompile itu enggak benar-benar kayak gini gitu, kayak yang kita ketik. Selain release ada juga mungkin di sini ya build varian, ada debug ya, ada release gitu. Kemudian ada compile option, ini versi Java-nya biasanya masih menggunakan 1.8 ya, jadi version 1_8. Ini juga sama JVM target JVM ya 1.8.
Kemudian yang paling bawah ini dependensi adalah library yang akan kita gunakan. Jadi mungkin kalau misalkan waktu di praktikum pemrograman 2 yang lalu itu kalian menggunakan .jar gitu ya untuk library-nya, ditambahkan gitu. Kalau ini cukup diketikkan gini aja. Nanti biasanya kita masuk ke websitenya si library atau kita masuk ke GitHub-nya gitu ya, ke repositorinya. Terus di sana ada pengenal seperti ini gitu. Misalkan untuk material itu kayak gini, com google .android.material.2 biasanya ini tuh yang paling depan itu ya ini dipisahkan dengan .2. Yang paling depan itu biasanya adalah organisasinya, domainnya, kemudian dan projectnya ya. Yang kedua ini adalah nama artifaknya, material gitu ya, bisa misalnya nama library-nya. Dan yang bagian ketiganya adalah versi gitu. Nah kalau ada yang kayak gini, ini biasanya ini kan seperti di highlight ya, ini biasanya diminta ini di warning gitu. Ini kan ada ini ya, di warning gitu. Kalau ini sih harus lebih spesifik gitu. Kalau 4 titik plus ini artinya dia bisa 4 titik berapa aja gitu. Nah, di ini sih warningnya adalah gunakan yang lebih spesifik, 4.1 kah, 4 titik berapa gitu. Tapi nggak apa, untuk JUnit ini nggak ya dari defaultnya juga gini. Oke, kalau yang lain sih kayaknya ya ini bawaan ya dipelajari aja dulu. Ini kayaknya belum kita ubah-ubah. Nah ini paling kalau misalkan kita copy projectnya, tapi ini juga kalau dibuka di di Android Studio lain otomatis menyesuaikan sih. Paling kemudian yang ini Android Manifest ya. Android Manifest kalau kita buka ini di sini adalah isinya seperti manifest pesawat lah. Jadi ada ini tuh pengenal dari si project Android-nya, sebenarnya mirip dengan si Gradle build.gradle ini sih. Ada yang ada di sini ini version code, version name gitu ya. Tapi kalau di sini sih sekarang sudah tinggal ID aja ya. Ini ID jadi package. Di sini ada, kalau kita mau ubah icon, ada di sini label nama aplikasi yang nanti akan muncul ketika di install, ada di shortcut atau di daftar menu aplikasi di HP-nya. RTL ini right to left, jadi abjadnya dari kanan ke kiri seperti Arab gitu ya, bahasa Arab. Ini tema, kalau misalkan mau ganti-ganti juga bisa dari sini. Nah di sini ada tag activity ya, jadi kalau kita membuat activity itu pastikan harus didaftarkan di sini ya. Ini kita cuma punya satu activity, ini .main activity, artinya dari relatif terhadap package ini ya. Package-nya kan id.ac.unpass.helloworld gitu. Di sini tinggal tambahkan .main activity. Kalau di bawah hello world ini ada package activity, berarti di sini .activity.main activity gitu. Jadi ini relatif terhadap package yang ada di sini. Kemudian untuk activity yang akan dijalankan pertama kali, ketika aplikasi dijalankan itu harus memiliki intent filter seperti ini. Jadi kalau misalkan kita mau mengubah activity yang pertama kali akan dijalankan, misalkan kita mau
bikin ini dulu apa namanya splash screen gitu, atau kita mau bikin login dulu, ini mau diubah, ini tinggal pindahin aja cut, kemudian nanti bikin tag activity, atau nanti tag activity-nya sudah ada, pindahin aja ke sana gitu. Itu ya, ya kita coba jalankan ya. Nah, untuk menjalankan sebenarnya di sini sudah ada nih. Jadi di apa namanya di Android Studio itu sudah dilengkapi dengan apa namanya Android Virtual Device ya, atau emulator. Nah, ini kalau di sini nah yang ini AVD Manager ya, atau ini tuh mohon maaf saya belum bisa menampilkan menunya. Jadi kalau ini sebenarnya diklik di tools itu ada di sini nih AVD Manager, atau ya di sini AVD Manager. Nanti akan muncul ya seperti ini. Seperti ini, kita bisa create virtual manager baru di sini. Kalau ini saya udah bikin satu, create virtual device ya. Kemudian kalau kita klik itu, kalau kita klik ini kita bisa pilih kita mau bikin berdasarkan hardware apa ya, misalkan Pixel 2 gitu. Kemudian tapi ini sih yang paling penting, yang pertama ini ada Play Store-nya atau enggak. Sebenarnya kalau kita ini ada artinya, kalau kita nggak pakai fitur Play Store sih nggak masalah. Maksudnya kita hanya bikin aplikasi biasa. Kalau yang pakai fitur Play Store tuh kayak ada kita ngecek ini apa namanya versi Android kalau nggak salah, atau kayaknya bukan ya, aduh maaf. Ini apa namanya peta itu menggunakan harus ada ininya Google Maps gitu ya. Kemudian kalau misalnya kita ada in-app purchase, apalagi harus ada gitu. Terus kita juga bisa custom sebenarnya ininya hardware-nya. Nah ini density-nya, atau ini resolusi dan density itu beda ya. Resolusi itu ukuran layar, density itu kepadatan. Jadi 420 dpi ini adalah 420 dot titik per inci gitu. Ini ada 5 inci, berarti ya dihitung aja. Jadi ini lebih tinggi ya lebih bagus gitu. Ini tapi ini ada HDPI yang lebih lagi. Nah kemudian kita klik next gitu ya. Nah ini ada 3 tab sebenarnya ya, kita pilih yang recommended aja. Kalau kita pilih tab yang lain, ini harus di refresh dulu. Ini tuh berdasarkan ininya apa namanya, biasanya berdasarkan CPU atau prosesor yang kita gunakan gitu. Prosesor yang kita gunakan apa, kalau saya kebetulan menggunakan prosesor X86, jadi ini apa namanya menggunakan direkomendasikan menggunakan yang X86 dan API levelnya 30 gitu. Itu adalah Android 11. Nah next lagi, kemudian ini klik finish gitu ya. Ini namanya kalau mau diubah-ubah silakan. Kemudian apa namanya, ini orientasinya pada saat di
pada saat dijalankan. Kemudian ini klik finish ya, nanti akan seperti ini. Nah, nanti untuk menjalankannya menggunakan ini tombol play ini. Cuman untuk komputer saya tuh nggak bisa sebenarnya. Mungkin beberapa komputer kalian juga sama, tapi kita coba dulu. Karena kenapa nggak bisa? Karena komputer saya itu dimatiin Hyper-V Manager-nya di Windows. Ini pakai Windows ya. Ya dia gelap. Gini aja nih bentar. Saya nggak masih. Oh bisa ternyata. Ya bisa ternyata. Mungkin udah bisa sekarang. Ini kenapa ada dua? Ya, bisa ternyata. Nah, ini tampilan emulatornya yang saya buat tadi. Kalau kalian buat pertama kali, kalau nggak salah agak lama, ada yang harus di-download mungkin. Nah, kita bisa running ini menggunakan ini tombol tombol play ini ya, yang di atas nih kalau nggak kelihatan. Kita klik run. Kita tunggu ini dilihat ini Gradle build running, jadi dia lagi nge-build ya. Proses buildnya lumayan tadi juga pada saat, tapi biasanya yang paling lama itu yang di awal aja. Kesananya mah ini enggak. Oke, ini fail. Main compile SDK-nya harus 31 ternyata. Ini tadi emang sebentar ya. Ini kayaknya bukan deh. Ya, kita build ulang lagi. Saya yang punya dependensi yang saya gunakan itu dia mensyaratkan untuk Android 31. Ternyata dependensi yang mana ini? Kotlin-nya. Bentar ya. Kayaknya harus di-upgrade dulu. Oke, ternyata sekarang ini yang paling baru itu adalah Android SDK. SDK-nya itu versi 32 ya. 32. Tadi saya pakai 30, jadi ternyata saya belum update di Android sebelumnya SDK-nya. Jadi kalau misalnya tadi ada error seperti tadi itu diupdate dulu
terus pakai SDK yang terbaru. Sebenarnya sih bisa juga kita turunkan versi-versi ini ya kan, tapi akan lebih mudah kalau kita ikuti yang terbaru aja gitu. Oke, nah ini kita jalankan lagi ya. Jalankan. Ini lebih cepat ya kalau kalau sudah pernah di-build. Nah ini ya, jadi cuma buat hello world aja gitu. Ini udah ini banget. Nah, hello world. Kalau mau diubah ya tadi di XML-nya ya. Oke, nah kemudian ini sudah mungkin ya kita coba sekarang dengan menggunakan dengan menggunakan Compose. Kita new project lagi, kemudian kita pilih empty Compose activity, kita klik next. Namanya hello world Compose. Ini tetap sama, kita pilih finish. Oke, iya, ini kita tunggu dulu inisialisasinya sama ya. Nah di sini udah terlihat bedanya ya secara sekilas. Kalau tadi codingnya itu hanya sampai sini. Ya, itu pun set content view ke XML. Tapi kalau sekarang itu enggak. Jadi hanya set konten, kemudian ada kurung buka dan tutup. Ini tuh shortcut untuk ini sebenarnya. Jadi set konten itu adalah sebuah metode abstrak dari, coba diingat-ingat lagi tentang teori tentang metode abstrak ya. Metode abstrak dari komponen activity ini. Jadi kalau di Kotlin bukan metode abstraknya sih sebenarnya ini. Jadi isinya itu adalah parameternya itu adalah sebuah objek. Nah objeknya itu bisa langsung dibuat seperti ini kalau di Kotlin menggunakan kurung awal. Jadi set konten ini adalah metode sebenarnya ya. Metode dari komponen activity, bukan abstrak maaf ya. Jadi metode dari kelas komponen activity yang parameternya adalah ini composable unit gitu. Ini ada dua sebenarnya, parent dan content, tapi parentnya bisa nol, jadi kita bisa cukup satu aja. Ini otomatis ke yang wajib ya, karena si parent ini bisa nol, jadi dia otomatis ke yang wajib. Ini adalah composable, ini adalah objek composable. Jadi banyak shortcut seperti ini kalau di Kotlin ya, banyak shortcut seperti ini. Nah ini itu GUI-nya, jadi sekarang itu udah nggak ada lagi layout XML. Nah GUI-nya sekarang menggunakan Kotlin seperti ini. Kita bisa pisahkan, contohnya misalkan kita buat sebuah file di sini ya, kita klik ini, kemudian ya ini saya klik kanannya masih ini, klik kanan new Kotlin class view, misalkan main gitu ya, main, kemudian saya pilih file biasa. Nah ini saya bikin file Kotlin biasa. Untuk sekarang mungkin hanya pengenalan aja, nanti ya silakan dicoba sendiri, nanti saya akan lebih detail. Nah ini bisa kita cut ya, kemudian kita jadikan seperti ini.
Nah, composable. Jadi harus ada anotasi composable. Nah, kalau nggak tadi error ya. Nah, kemudian kita buat sebuah fungsi nggak perlu ada kelasnya, jadi bisa Kotlin itu fleksibel tadi ya. Saya bilang, jadi kita bisa langsung bikin sebuah fungsi di sini, terus fungsi main ini isinya adalah si interface-nya gitu. Nah, di sini bisa dipanggil main gitu. Ini karena dia ada di satu paket, jadi langsung nggak perlu import gitu. Nah, tapi yang membedakan di sini juga tetap ada split dan desain gitu ya. Tapi yang membedakan di sini desainnya nggak ada. Nah, kita harus menambahkan sebuah fungsi dengan anotasi preview. Untuk desainnya. Nah, baru muncul previewnya. Nah, kita harus build juga gitu. Kita harus build dan refresh untuk bisa mendapatkan previewnya. Jadi tetap ada, kalau kita split ya, tetap ada previewnya, tapi harus ada harus ada ini internet saya, mohon maaf lagi kacau cuacanya. Ini sedang harus harus connect internet soalnya gitu ini. Sebentar saya perbaiki dulu. Iya. Ini lagi di build ya, sama seperti tadi di build. Jadi dalam nge-buildnya itu dia download dependensi sama seperti tadi, kemudian dia mengcompile ya. Nah, ini jadinya seperti ini previewnya, hello Android gitu. Jadi memang di sini nggak kelihatan ini ya si kotaknya lagi, tapi kira-kira seperti ini. Greetingnya sebenarnya ini bisa kita cut, nggak ini ketinggalan ya. Nah seperti ini, atau ini bisa kita pisahkan lagi ke sebuah file greeting gitu. Androidnya gitu bisa kita ganti dengan SAB atau Unpas gitu misalkan ya. Si previewnya kalau mau juga dipisahin bisa gitu. Kita build ulang. Jadi sekali lagi nggak ada lagi layout XML sekarang di Android. Jadi lebih clean gitu, satu kode aja. Ini juga mungkin ini mengikuti karakteristiknya Flutter dengan Dart-nya. Kalau ada yang tertarik juga mempelajari Flutter, itu mirip seperti ini. Jadi ini previewnya masih ini. Jadi ininya itu view-nya itu masih menggunakan ini yang sama, bahasa yang sama. Sebenarnya yang lain juga sama, kayak selain Flutter ada React Native juga, itu sama pakai bahasa yang sama. Mirip-mirip seperti itu. Jadi nggak ada lagi XML, jadi kita fokus ke Kotlin aja. Theme-nya juga ini jadinya di Kotlin seperti ini. Ini Kotlin bisa langsung ada variabel seperti ini. Kita juga bisa langsung bikin shape seperti ini di Kotlin. Gitu. Ini kayaknya masa depan dari Kotlin, development aplikasi Android menggunakan Kotlin, menggunakan Compose ini ya. Ini baru rilis
baru rilis tahun lalu, akhir tahun lalu mungkin ya. Tahun lalu baru rilis, jadi baru banget. Um, ya mengikuti tren pengembangan aplikasi mobile ya. Nah, kalau untuk icon sih masih sama, tetap ada di sini. Color juga sebenarnya masih ada di sini, tapi sebenarnya kita lebih menggunakan yang di Kotlin ini sih. Gitu. Kalau string tetap di sini. Iya, manifest masih tetap sama. Kemudian untuk apa yang membedakan itu di sini ini ya apa namanya. Jadi lebih banyak dependensinya ya. Dari Compose itu dia ada library Compose UI gitu, ada Compose material. Material ini untuk ini ya, komponen-komponennya jadi bergaya material gitu, stylingnya. Ini untuk preview gitu, life cycle. Nah ini nanti jadi si aplikasinya itu life cycle aware gitu. Jadi dia aware terhadap life cycle itu yang nanti akan dijelaskan mungkin di kuliah. Ada siklus hidup dari sebuah aplikasi Android gitu, ada start dan lain sebagainya gitu nanti ya. Gitu. Ya, itu saja mungkin. Oh ini kita coba run dulu ya, sorry. Kita coba run dulu, tapi kayaknya sama sih. Ya kita coba di Android emulator. Oh ya, untuk Android emulator ini kalau misalkan berat, kalian bisa menggunakan ini apa namanya HP. Kalau misalkan ada yang kalau misalkan punya HP Android itu bisa menggunakan HP, dinyalakan developer mode-nya, dicolok menggunakan USB gitu. Sebenarnya kalau Android-nya versi 11 ke atas itu sudah bisa menggunakan WiFi juga gitu. Sudah bisa menggunakan WiFi, nggak perlu colok-colok, tapi HP-nya harus versi Android 11 ke atas. Nah ini bisa dilihat hasilnya. Jadi ini belum ada layoutingnya, hanya tampilkan aja gitu. Mungkin untuk hari ini segitu dulu aja. Nanti kedepannya kita akan belajar mengenai layout tadi gitu, dan lebih detail lagi yang lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi.